Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah khairu man ikhtarahu Allah wastafa wa addabahu wa 'allamahu wajtaba amma ba'du. Ikhwati fillah, saudaraku, keluargaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini saya akan berbagi sedikit tentang pelajaran yang pernah saya pelajari ketika dulu di Araya Sukabumi. Kitab bahasa Arab yang kita kaji, yang kita pelajari adalah kitab menggunakan kitab bahasa Arab langsung dari Saudi, dan kitab ini merupakan kitab yang dipakai di beberapa negara, di Indonesia termasuk salah satunya dari negara-negara lain di dunia ini. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Mu'allif di hadal kitab, Syekh pengarang kitab ini, ya, ada Dr. Abdurrahman ibn Ibrahim Al-Fauzan, ada Dr. Mukhtar Al-Tahir Al-Husain, ada Dr. Muhammad Abdul Khalid Muhammad Fadl, dan juga Dr. Muhammad ibn Abdurrahman Ali Al-Syekh. Dan beliau, Dr. Muhammad ibn Abdurrahman Ali Al-Syekh, pernah mengunjungi Araya, dan beliau mengatakan bahwa sebaik-baik ta'lim, sebaik-baik ma'had, sebaik-baik tempat pendidikan, lembaga pendidikan yang mengajarkan kitab ini itu adalah di Indonesia, dan satu-satunya adalah di Araya Sukabumi, subhanallah. Dan kitab ini terdiri dari 4 kitab. Kitab yang pertama Al-Kitabul Awal itu terbagi 2, dan ini ketika dulu, ya, ketika di awal dibuat kitab ini, dan sekarang sudah dipecah beberapa kitab kecil. Dulu ada 4 kitab, satu kitabnya atau kitab yang pertama itu ada 2, ada kitab At-Talib Al-Awwal. Ada kitab At-Talib Al-Awwal, juz yang pertama, dari wahdah pertama sampai 8. Kemudian yang kedua, kitab Talib yang pertama, juz yang kedua, wahdah 9 sampai 16. Dan begitu seterusnya, kitab 2 dibagi kepada 2, 1 sampai 8, dan juga 9 sampai 16. Kemudian kitab yang ketiga, juz yang pertamanya 1 sampai 8, juz keduanya 9 sampai 16. Begitupun juga kitab yang terakhir, kitab yang keempat, bagi siswa ataupun mahasiswa ataupun mahasantri, itu ada juz yang pertama 1 sampai 8, dan juz yang keduanya yaitu 9 sampai 16. Oke, langsung saja, ya. Jadi kitab ini Al-Arabiyatu Baina Yadayk. Jadi bahasa Arab Baina Yadayka, di antara kedua tangan kamu, maksudnya Al-Arabiyah Baina Yadayk adalah kitab bahasa Arab yang ada di depan kamu, yang ada di hadapan kamu, seperti itu. Dan ini merupakan isdar, ya, yang kedua, ataupun pendistribusian yang kedua, ataupun cetakan yang kedua. Maka kita masuk kepada kitab yang pertama ini, wahdah ataupun juz yang pertama, wahdah 1 sampai 8, dimulai dengan, ya, tentu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada muhtawanya, di sini ada fihris ataupun daftar isi, kemudian ada muqaddimah, dan seterusnya. Silsilatul Arabiyah Baina Yadayk, di sini ada silsilahnya juga, dan kita masuk, ya, ke ta'rif bisilsilah. Jadi penjelasan tentang silsilah Baina Yadayk ini, yang pertama ada ahdab, ini ada tujuannya. Kemudian ada al-kifayah al-lughawiyah, ya, bagaimana penyampaian bahasa Arab ini, tentu ada fahmul masmu' atau al-istima', mendengar, ya. Maharat arba'ah ini selalu ada dalam setiap bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa yang lainnya, yaitu ada al-istima', mendengar. Ya, kalau dalam bahasa Inggris listening, adapun qiraah, fahmul makruh, dalam bahasa Inggris adalah reading. Kemudian ada al-kalam ataupun al-hadith, percakapan. Kemudian ada al-kitabah, menulis, al-ala wal ibda'iyah. Dan ada al-anasir al-lughawiyah ats-tsalatsah. Jadi ada unsur-unsurnya, ada terbagi 3. Pertama ada al-aswat, suara, saut. Kemudian ada mufradat, terkait kosakata dan sebagainya.
Kemudian ada qawaid nahwi wa sarfi wal imla. Ada qawaid nahwunya di sini. Ada kaidah-kaidah nahwinya, ada kaidah-kaidah sharaf dan juga tentang imla penulisan. Dan juga ada al-kifayah al-ittisaliyah, al-kifayah al-thaqafiyah. Kemudian ada jumhur as-silsilah, ada lugh as-silsilah, mukawinat as-silsilah dan sebagainya. Ada muwajjihat as-silsilah dan sebagainya. Maka kita langsung masuk ya kepada pembahasan kita di bab pertama, yaitu tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. Maka pada bab yang pertama di sini ada al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula at-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyah itu artinya ucapan salam ya, at-tahiyyah salam ya, selamat. Wa ta'aruf yaitu perkenalan. Maka di sini terjadi interaksi antara dua orang ya. Bukan sendiri namun dua orang ataupun lebih. Maka di sini al-wahdatul ula at-tahiyyatu wa ta'aruf, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama itu al-ard ya. Di sini ada al-ard, itu artinya penjabaran ya, ataupun yang bisa dilihat ada al-hiwarul awal. Hiwar itu artinya percakapan al-awal yang pertama. Di sini terbagi dua, ada alif itu yang laki-laki untuk Khalid dan juga Khalil. Adapun hiwar yang kedua, hiwar pertama asif al-hiwar al-awal namun yang ba, yaitu untuk perempuan antara Khawlah dan juga Khadijah. Oke. Kita dengarkan ya hiwar yang pertama ini, alif dan ba-nya kita dengarkan dari perkataan Syekh langsung ya, agar kita terbiasa mendengarkan kalam, mendengarkan pengucapan yang disampaikan oleh orang Arab langsung. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyah baina yaday. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الأول. الحوار الأول. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Nah, sekarang adalah bagian kita, giliran kita untuk mengikuti perkataan Syekh. Kita ikuti langsung setelah apa yang dikatakan oleh Syekh. Kita ucapkan bareng-bareng ya, yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. ما اسمك؟ اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. اسمي خليل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. الحوار الأول. با. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh. Jadi kita ucapkan setelah pengucapan Syekh di sini untuk ataupun Syekhah ya, karena di sini perempuan. Maka di sini ada Syekhah ataupun perempuan. Maka kita coba untuk ikuti, yang bagi kalangan perempuan silahkan. Dan juga saya akan membantu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekhah. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة.
كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. Sekarang bagian kita انظر untuk واستمع mengikuti وأعد. apa yang disampaikan oleh Syekh. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. اسمي خولة. ما اسمك؟ Ismi Khawla. Masmuki. اسمي خديجة. Ismi Khadijah. كيف حالك؟ Kaifa haluki? بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? بخير والحمد لله. Bi khairin walhamdulillah. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. Oke, setelah hiwar ini selesai, ya, silakan diulangi kembali ya, oleh mustami'in dan para pendengar, baik menggunakan yang laki-laki terlebih dahulu, antara Khalid dengan Khalil, ataupun yang perempuan itu menggunakan Khawla dan Khadijah. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada al-mufradat. Jadi setelah hiwar percakapan tadi, kita akan selalu mengambil juga yaitu mufradat ataupun kosakata. Dan kosakata itu merupakan suatu yang sangat penting dalam bahasa. Ya, dalam bahasa Arab itu ada mufradat, ya, bahasa Indonesia ada kosakata, dan bahasa Inggris ada vocabulary. Ya. Maka kita dengarkan kosakata yang sudah kita dapat ini ada apa saja. Dan kalau bisa ditulis ya, kemudian nanti dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. الدرس الأول. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت. أنت. ما اسمك؟ ما اسمك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت. أنت. ما اسمك؟ ما اسمك؟ Oke, karena tadi saya sedang mengecas laptop, jadi di pause sebentar, kemudian sudah di-resume. Oke, dalam kesempatan yang pertama ini, jadi kita telah mengambil ataupun mempelajari tentang di bab pertama ini ada, ataupun pelajaran pertama ada at-tahiyatu wa ta'aruf, yaitu pengucapan salam, pemberian salam dan juga perkenalan antara kedua belah pihak, ya, antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu Khalid dan Khalil, juga Khawlah dan Khadijah untuk perempuannya. Juga kita sudah mengambil al-mufradat, ya, kosakata kaifa haluk itu artinya bagaimana kabarmu wahai laki-laki, ya, karena kaf ini mukhatab untuk laki-laki, orang yang kita ajak bicara untuk laki-laki. Adapun kaifa haluki, ya, itu menanyakan kabar bagaimana kabarmu wahai perempuan, karena kaf ini di bawah, jadi kaifa haluki untuk perempuan mukhatabah. Adapun anti itu kamu perempuan, anta kamu laki-laki, masmuka, ya. Jadi orang Arab bukan menggunakan man ismuka, ya. Kalau man ismuka kan itu terjemahan banget, ya. Artinya man itu siapa, ismuka nama kamu. Namun ya dalam bahasa Arab itu digunakan ma, ya. Apa nama kamu? Maksudnya siapa nama kamu. Maka mereka menggunakan ma bukan man, ya. Jadi masmuka, siapa nama kamu wahai saudara laki-laki, ya. Masmuki, siapa nama kamu wahai saudara perempuan. Jadi ditekankan kembali bahwasanya orang Arab biasa menggunakan ma, ya, untuk tambahan setelahnya ism, nama, menanyakan nama itu dengan masmuka, bukan man ismuka. Oke, kesempatan yang pertama ini kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, terkhusus ini pelajaran untuk keluargaku, ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah, yaitu keluarga kakek, ya, yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya, dari dulu tahun 2000-an. Maka
Semoga ini menjadikan amal jariah untuk kita semua dan terkhusus untuk kakek yang telah meninggalkan kita, yaitu keluarga Kiai Haji Dr. Andas Asmaul Soleh almarhum. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa beliau, senantiasa memberikan tempat yang terbaik yaitu jannahnya ataupun surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.